Halo semuanya, kembali lagi di channel Dapur Neng Ai. Kali ini saya mau share cara bikin pizza sosis. Nah, cara bikin pizza sosis ini mudah banget ya teman-teman. Dan juga ini saya pakai bahan toppingnya yang seadanya sih, yang ada di rumah ya. Jadi saya bikin yang topping sosis aja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya bikinnya memang agak tebelan karena pengen yang empuk gitu ya. Dan sekarang kita lanjut dulu aja untuk siapin bahan-bahannya. Ini teman-teman bisa screenshot juga ya. Jadi ini biasanya kalau bikin pizza pakai tepung yang protein tinggi. Jadi bisa pakai cakra. Tapi di sini saya pakai segitiga biru ya teman-teman. Dan ini tepung 200 gramnya ini sudah saya campur dengan 1 sendok makan susu bubuk ya. Dan ini garamnya setengah sendok teh aja. Kemudian 1 sendok teh gula pasir dan 3/4 gelas air hangat ya. 3/4 gelasnya seperti ini ya kira-kira teman-teman. Kemudian nanti kita pakai 1 sendok teh vermipan. Dan juga ini ada 2 sendok makan minyak sayur. Untuk langkah yang pertama, kita siapkan dulu raginya, kita masukkan gula pasir, kita aduk-aduk dulu sampai agak larut. Lalu kemudian kita tambahkan 1 sendok teh vermipannya. Kemudian nanti kita aduk-aduk sampai larut dan kita tutup, kita diamkan kira-kira sekitar 10 menit ya teman-teman. Jadi untuk mengetahui raginya itu masih aktif atau enggak. Jadi kalau misalkan nanti tidak ada reaksi mengembang ataupun berbusa, lebih baiknya vermipannya diganti. Nah, ini jadi kita diamkan dulu ya teman-teman, sekitar 10 menit. Jadi nanti kita akan tahu raginya masih aktif atau enggak. Dan sambil kita tunggu raginya mengembang dan berbusa, kita langsung aja siapin dulu. Jadi ini tepungnya saya pindah ke dalam wadah. Kemudian ini saya campurkan dengan garam. Ini jangan lupa ya teman-teman, jadi tepungnya udah saya kasih 1 sendok makan susu bubuk ya. Dan ini raginya karena punya saya ini masih aktif ya, dia juga mengembang dan berbusa. Jadi sudah bisa kita tambahkan ke dalam tepungnya. Kita masukkan sedikit-sedikit, kita aduk-aduk sampai airnya habis ya teman-teman. Ini tepungnya sudah tercampur ya teman-teman. Jangan lupa tangan kita juga dilumuri dengan minyak sayur ya. Dan ini kita tambahkan minyak sayur sedikit demi sedikit, dia biar nggak lengket dan juga teksturnya biar agak kenyal ya teman-teman. Ini adonannya cuma saya aduk-aduk aja ya teman-teman, nggak sampai dibanting-banting gitu ya. Dan memang kalau untuk pizza dia nggak harus yang mengembangnya besar banget seperti kita bikin donat ya. Dan ini kita diamkan ya teman-teman 30 menit. Dan setelah 30 menit ini kita buka dan dia sudah mengembang ya teman-teman. Jadi kita kempiskan agar udaranya keluar.
Jadi misalkan teman-teman nutupnya ini nggak sampai 30 menit pun sebenarnya nggak apa-apa ya, kalau kalau menurut saya ya, karena saya juga sering bikin ya. Jadi memang kalau pizza itu nggak harus yang sampai ngembangnya sampai besar banget ya teman-teman. Toh nanti kalau pas sebelum kita masukkan ke dalam oven, sembari kita kasih topping juga biasanya sudah mengembang sendiri ya teman-teman. Dan ini cuman saya tarik-tarik sebentar biar agak-agak elastis aja. Dan ini misalkan seperti saya ini kayak agak lengket ya, jadi tangannya bisa kita lumuri dengan minyak sayur ataupun kita kasih tepung sedikit ya biar nggak lengket. Dan ini sudah siap untuk dibentuk ya teman-teman, dan ini akan saya sisihkan dulu. Kita siapkan dulu untuk toppingnya, dan ini persiapan untuk toppingnya ya teman-teman. Di sini saya pakai sosis karena memang kebetulan yang ada di rumah cuma ada sosis ya teman-teman, yang bisa yang penting bisa jadi pizza yang enak lah pokoknya. Ini saya pakai 2 sosis, kemudian pakai bawang bombay, terserah untuk potongnya bisa kotak-kotak ataupun bulat-bulat. Ini sosisnya saya potong miring-miring ya. Dan kalau misalkan teman-teman punya toppingnya yang lain juga bisa ditambahkan ya, pasti makin enak. Dan ini saya di sini siapkan juga ada saus. Saya pakai saus pedas karena suka yang pedas. Kemudian ada mayonnaise. Ini untuk tambahan aja ya. Jadi bebas sih teman-teman yang suka bisa pakai atau enggak. Dan ini saya pakai saus bolognese ya. Jadi ini sebenarnya kunci juga ya teman-teman biar enak pizzanya. Kemudian harusnya pakai keju mozzarella ya teman-teman. Cuman saya ganti dengan quick melt ya. Nah, ini udah siap ya teman-teman, kita bisa lanjut. Untuk loyangnya ini sudah saya lumuri dengan margarin tipis-tipis ya teman-teman. Dan tangan saya juga sudah saya kasih minyak sayur biar nggak terlalu lengket gitu ya untuk megangnya. Dan ini adonannya ya teman-teman. Jadi untuk kali ini saya memang pengen pizza yang agak-agak tebelan dikit ya. Jadi untuk ketebalan pizza itu sebenarnya selera ya teman-teman. Kalau pengen yang crunchy dan tipis bisa dipipihkan sampai tipis. Kemudian kalau ingin tebal ya kita tinggal sesuaikan aja. Kebetulan ini saya mau bikin yang agak tebelan ya teman-teman. Dan ini saya kasih contoh. Jadi seperti saya ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang nggak ada loyang bulat juga nggak masalah, misalkan punya loyang yang kotak ya. Tapi kalau memang untuk dijual baiknya pakai loyang yang bulat ya, jadi biar bentuknya lebih rapi gitu ya, lebih bagus. Dan ini saya pipih-pipihkan, teman-teman bisa pipihkan dengan cara seperti ini atau langsung dipipihkan menggunakan tangan, itu juga bisa ya teman-teman. Jadi tinggal ditarik-tarik aja gitu ya tepungnya karena dia juga elastis gitu. Nah ini karena saya emang pingin agak tebel, jadi ini nggak saya lebarin banget dan nggak saya tipisin banget ya. Nah dan ini saya pipihkan untuk kita bikin lekukannya ya teman-teman. Jadi pakai alat sederhana apapun yang ada di rumah lah ya gitu ya. Yang penting kita bisa bikin pizza yang enak pokoknya. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dan kita tusuk-tusuk menggunakan garpu. Kita lubangi seperti ini ya adonannya, karena biar nanti jika kepanggang itu bisa matang maksimal. Kemudian kita lumuri dengan sausnya. Ini saya pakai merek Pronas ya teman-teman, boleh pakai merek apa aja atau misalkan mau bikin sendiri juga bisa. Kita ratakan dulu sausnya. Dan memang kebetulan saya suka dengan saus ya, jadi saya mau bikin agak-agak banyak sedikit ya sausnya. Teman-teman bisa juga misalkan pakai saus tomat biasa ya, cuman saya yakin pasti rasanya agak berbeda.
Ini sausnya sampai saya tambahin ya teman-teman, biar banyak soalnya. Kemudian ini kita parut kejunya. Ini keju quick melt ya teman-teman. Bisa juga pakai mozzarella. Jadi nanti misalkan di toppingnya mau ditambahkan keju biasa juga bisa ya teman-teman. Itu selera aja untuk topping. Ini karena quick melt ya, jadi dia juga lembek gitu ya, lembut. Kita parut aja seperti ini. Boleh juga misalkan diiris tipis-tipis, kotak-kotak atau panjang-panjang ya, terserah teman-teman aja. Kejunya secukupnya ya teman-teman. Kemudian ini nanti kita tinggal tambahkan sosisnya. Ini saya taruh seperti ini, kita taruh acak aja ya teman-teman sosisnya. Untuk teman-teman semuanya yang misalkan belum subscribe, please di subscribe ya, agar channel ini bisa selalu share video-video yang bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Dan makasih juga buat teman-teman yang selalu nonton, yang udah subscribe juga ya. Saya doakan semuanya sehat selalu. Dan ini kita taburkan aja untuk bawang bombaynya. Ini sesuai selera ya teman-teman, kalau pengen banyak juga bisa dibanyakin ya. Nah kira-kira seperti ini. Ini bahan yang sederhana ya teman-teman, karena saya cuma pakai sosis yang ada di rumah. Kemudian ini saya tambahkan keju parutnya lagi sedikit ya teman-teman. Saya tambahkan quick meltnya lagi seperti ini. Bisa juga misal teman-teman mau pakai keju biasa ya, atau nanti misalkan mau pakai kejunya lebih berasa, nanti setelah dipanggang baru dikasih parutan keju lagi juga bisa. Dan ini yang terakhir, saya mau tambahkan oregano ya teman-teman. Jadi ini selera aja, misalkan teman-teman pengen pakai oregano bisa ditambahkan, tapi memang oregano itu menurut saya juga menambah rasa ya, menambah rasa dan juga wanginya juga enak banget pokoknya. Dan ini teman-teman, sebelum kita oven, ini bisa didiamkan dulu selama 5 menit atau 10 menit ya. Kira-kira dia agak mengembang sedikit, atau misalkan mau langsung dimasukkan pun juga nggak masalah. Karena memang pizza itu nggak harus ngembang besar gitu ya teman-teman. Nah tampilannya seperti ini kira-kira. Ini kita tinggal oven. Nah ini toppingnya seperti ini ya teman-teman. Pokoknya sederhana banget, tapi rasanya jangan diragukan. Ini sebelumnya jangan lupa oven tangkeringnya dipanaskan dulu ya teman-teman, sekitar 10 menit. Dan ini hasilnya setelah saya oven selama 20 menit ya teman-teman. Tapi jangan terpaku dengan 20 menitnya ya, teman-teman bisa cek sambil cek bawahnya dan juga toppingnya ya udah matang atau belum. Nah ini teman-teman hasilnya sudah jadi ya teman-teman ini. Dan ini emang enak ya teman-teman. Ini saya potong tanpa saya kasih topping lagi. Jadi misalkan teman-teman mau langsung kasih topping juga bisa. Misalkan ditambahkan dengan saus ya, saus sambal. Kemudian juga ditambahkan dengan mayones juga bisa ya teman-teman.
Nah, ini dia teman-teman. Tara tara tara. Saya yakin teman-teman pasti berhasil sekali coba ya. Dan ini hasilnya empuk banget ya teman-teman, empuk dan juga enak. Dan yang pasti oreganonya juga itu menambah ya, menambah wanginya juga enak banget. Nah, seperti ini teman-teman. Ini hasilnya teksturnya juga empuk ya karena saya tambahkan susu. Dan ini contoh aja, ini pizza beef sayur ya. Saya bikin juga, tapi nanti kapan-kapan mungkin saya bisa bikin liputannya. See you.